Selamat datang kembali. Hari ini kita akan bahas lebih dalam ya materi dari Anda. Ada renuman yang pertanyaannya cukup menusuk nih. Judulnya kan dari 24 jam berapa lama kita khususkan hanya untuk berkomunikasi dengan dia. Sederhana tapi langsung ke intinya ya. Jadi dari 24 jam sehari, waktu yang kita punya ini sama semua orang. Berapa banyak sih yang benar-benar kita pakai buat ya hubungan pribadi kita sama Tuhan. Kita sebut dia di sini ya. Coba kita bedah deh sumber Anda ini. Gambaran yang dikasih itu, wah cukup bikin sadar ya. Kita kan tidur, ya standar lah 6-8 jam. Ya, rata-rata segitu ya. Nah, sisa waktunya kan kita melek tuh, sekitar 16-18 jam. Terus 8-10 jamnya itu habis buat kerja atau sekolah. Itu udah porsi besar banget ya. Betul. Terus 2-3 jam lagi buat makan, mandi, perjalanan, hal-hal dasar lah. Kebutuhan ya, itu nggak bisa dihindari. Nah, sisanya 2-4 jam lagi, ini nih seringnya hilang kemana? Ya ke media sosial, nonton hiburan gitu. Iya ya. Waktu senggangnya sering lari ke sana ya. Terus, waktu buat Tuhan. Sumber ini bilang seringnya, cuma 5-15 menit. Atau malah nggak ada sama sekali kadang ya. Itu dia, kadang nggak sama sekali. Sumber Anda ini kan nunjukin paradoksnya ya. Kita bisa aja habisin waktu lebih banyak buat nonton pasif gitu daripada aktif bangun hubungan yang katanya paling penting. Iya ya. Sadar nggak sadar ya. Rasanya tuh waktu kayak, bocor aja gitu, tau-tau abis. Ini bukan soal bikin merasa bersalah sih, tapi lebih ke kesadaran aja gimana settingan kita sehari-hari. Nah, yang menarik di sini memang kontrasnya itu. Antara apa yang kita ucapkan penting sama bagaimana kita ya pakai waktu kita. Sumber Anda ini ngingetin, kita kan pengennya surga ya. Tapi mungkin lupa gitu buat nyapa rutin sang pemilik surga. Lupa say hello gitu ya istilahnya. Iya, bisa dibilang begitu. Ini nyambung banget sama Mazmur 90 ayat 12 itu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari-hari. Ada kebijaksanaan di situ. Gimana kita kelola aset paling berharga kita waktu ini, biar selaras sama, ya, prioritas hati kita. Hati yang bijaksana ya kuncinya. Terus gimana sumber Anda ini kasih saran praktisnya buat menghitung hari-hari itu? Selain cuma, waktu terbatas, kayaknya contoh Yesus jadi relevan banget ya di sini. Betul sekali. Di Markus 1 ayat 35 kan dicatat, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, dia menyendiri ke tempat sunyi berdoa. Nah, itu dia. Kalau dia aja gitu ya, merasa perlu waktu khusus, wah ini kasih kita perspektif yang beda ya. Tepat. Dan ini nyambung ke konsep inti yang ditekankan sumber Anda tadi. Istilahnya bagus. Penyelarasan frekuensi rohani. Penyelarasan frekuensi kayak radio ya. Iya, bayangin aja kayak nyetel radio. Jadi, ini bukan cuma soal punya waktu khusus pagi atau malam aja, tapi lebih ke menjaga saluran hati kita ini tetap terbuka, tetap selaras sama siarannya Tuhan sepanjang hari. Oh, jadi menangkap kehadirannya di tengah sibuk-sibuknya gitu. Betul. Di tengah aktivitas kita. Ini kan sejalan sama 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 itu. Yang bunyinya? Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah, fokusnya di hati yang terus nyambung. Bukan doa formal terus-terusan tanpa henti ya, tapi koneksi hati. Oke. Biar lebih nyata, sumber Anda kan juga kasih langkah-langkah praktis nih, yang bisa Anda coba juga di rumah. Iya, ada beberapa tips praktisnya. Pertama, mulai dan akhiri hari sama Tuhan. Katanya 10-15 menit aja itu udah berarti ya. Iya, nggak perlu lama-lama dulu, yang penting konsisten. Terus sisipkan jeda singkat. Tiap beberapa jam gitu, cuma buat, nyapa dia dalam hati. Kayak check-in singkat gitu ya. Bisa jadi. Terus ganti sebagian waktu medsos atau nonton, itu dengan konten rohani. Sedikit aja mungkin awalnya. Itu bagus tuh, mengganti input ya. Lalu berdoa dalam hati pas lagi aktivitas rutin, nyetir, atau pas lagi beres-beres rumah gitu. Manfaatin momen-momen sela ya. Betul. Terakhir, coba catat gimana Tuhan nyertai kita tiap hari. Kayak Mazmur 16 ayat 8 bilang, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Oh, jadi lebih aware ya, lebih sadar akan kehadirannya. Iya, itu bantu banget katanya. Nah, semua langkah ini, kata sumber Anda, cara praktis buat melatih hati.
biar kangennya sama Tuhan itu tumbuh. Jadi waktu buat dia itu bukan sekedar slot jadwal lagi. Nah, pada akhirnya, pesan utamanya, ini langsung dari sumbernya. Kuat banget. Tuhan tidak minta waktumu, Tuhan mau hatimu. Dalam ya. Tapi ada lanjutannya yang penting nih. Di mana hati Anda berada, ya disitulah waktu Anda bakal ngikutin. Kalau kita beneran sayang sama dia, ya nyediain waktu bareng dia itu jadi kerinduan alami gitu. Bukan beban, bukan kewajiban yang dicentang aja. Jadi otomatis ya kalau hatinya di sana. Dan pemahaman ini kan sejalan banget ya sama nasihat di Efesus 5 ayat 15-16. Iya, yang mana itu? Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, terus pergunakanlah waktu yang ada. Iya. Pergunakan waktu yang ada. Menggunakan waktu dengan bijak, sesuai prioritas hati kita, itu bagian dari hidup yang memuliakan dia. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran lagi dari sumber ini buat Anda renungkan lebih jauh. Apa tuh? Gimana kalau Anda mulai melihat setiap momen waktu itu, bukan cuma sebagai detik yang lewat aja, tapi sebagai sebuah, persembahan yang hidup. Sesuatu yang Anda secara sadar kasih ke Tuhan setiap hari. Wow, persembahan hidup ya? Iya. Nah, pertanyaannya, gimana pandangan yang transformatif kayak gitu bisa mengubah cara Anda ngejalanin hari esok? Coba direnungkan.